Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saat ini kita tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis. Dalam situasi apapun kita tetap percaya kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjaga kita, mengamankan kita. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita. Biarkan Tuhan menjamah setiap hati kita, tubuh jiwa roh kita. Biar kerinduan kita dipuaskan olehnya. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini pagi hari ini. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu akan jamahan-Mu. Berikanlah damai dalam setiap hati kami Tuhan. Biarkan saat ini Tuhan kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus.
hargai, kita hargai kehadirannya. This is my desire to honor you, oh Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Come on. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Let me give you my heart, I give you my soul. I live for
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hanya bagimu lah segala puji syukur. Karena hanya bagimu lah jiwa dan hati kami Tuhan. Biarkan saat ini Tuhan, pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum untuk Engkau. Karena Engkau lah Allah yang layak kami puji. Karena Engkau lah Allah yang kami sembah, yang kami percayai, yang kami imani dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya, semua yang siap untuk memuji Tuhan, katakan sama-sama, haleluya, amin. Dengan kemuliaan buat Tuhan. Karena Allah kita Allah yang sanggup melakukan segala percaya. Yakini dan percayai. Mari kita lebih semangat lagi. Come on. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Come on. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, come on. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, yang pasti hari-hari ini yang harus kita lakukan adalah selalu bersyukur. Karena kita semua tahu dan kita sadari sudah banyak yang Tuhan perbuat buat kita. Mari kita selalu bersyukur dengan apa yang kita punyai, sekecil apapun atau bahkan yang besar, jangan lupa kita bersyukur. Mari kita siapkan hati kita. Kita ingat Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan.
Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan-Mu indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang oh, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Angkat tangan-Mu, mari kita bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, oh, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku sungguh kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup.
Tuhan. Buat kasih setiamu, Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Pujikan dengan kesukaan hati. Yang hadir di sini siap mengurapi, siap berikan pembaharuan, siap berikan kekuatan yang baru bagi setiap kita semuanya. kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, Penuhi setiap kami Tuhan, bersyukur urapi setiap kami Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Berikan kemuliaan yang terbaik Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu, Raja di atas segala raja, yang layak disembah, layak dipuji. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, kiara nama shandara nama yase. Haleluya, 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 haleluya. Bebaskan roh setiap kita masing-masing. Bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan. Kiara lana masyandara lana mayasun. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara lana
nama Shandara Labanta Kasikara Ramalaya Nasikar. Kodara Masikara Lama 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 Rawata Kasikara Ramas. Haleluya. Haleluya. Allah yang layak disembah, layak ditinggikan. Kau yang layak dipuji, disembah Yesusku. Ya, nama Sikarala nama lamara rawa sikata karara marala. Kuriala nama Sikarala nama rawata kasikara ramararamasi. Kurana nama Shandara lawata kasikara rawaya sikini mararawata kasih. Kurana nama Sikata karala masikata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami untuk kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami tahu kami sadar bukan karena gagah dan kuat kami. Bukan karena kemampuan kami, bukan kami betapa kami dahsyat luar biasa. Tapi karena Engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Dan karena setiap kesempatan-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, perbaharui setiap kami. Bahkan Kau yang menguatkan kami, menjagai kami dalam segala sesuatu. Mari berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami semuanya. Kau siap taburkan kebenaran firman Tuhan, Kau yang berkata-kata, Kau yang berbicara Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu lewat jemaat-Mu. Kuduskan, urapi lidah mulut hamba-Mu. Dan hanya Engkau yang berkata-kata, Engkau yang berbicara bagi setiap kami. Kami serahkan waktu ini dalam Tuhan kuasa-Mu dan kami bersehati. Setiap kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga yang berusaha ikut ambil bagian dalam ibadah kami bersatu hati, kami berkata di dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar dari tempat ini. Setiap roh sakit, penyakit dalam bentuk apapun juga. Kami berkata pergi keluar dari tempat ini. Dari setiap tubuh kami, dari setiap pikiran dan hati kami di dalam nama Yesus. Engkau yang beracara Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu rapi setiap kami semuanya pagi hari ini. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan oleh berita kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita berkata haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Iya. Saya berada pada banyak hal yang bisa belajar dari setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taburkan bagi setiap kita masing-masing. Tetap jaga kesehatan bagi setiap kita masing-masing, pakai masker, distancing, jaga jarak, kan gitu. Selalu cuci tangan dimanapun kita berada, kan gitu. Jangan takut ke gereja karena saya tahu ada banyak orang yang pergi ke pasar hari ini dan tidak takut, kan gitu. Ke gereja malah takut, kan gitu. Ke pasar tidak takut, ke mall tidak takut, gitu. Ya, ada banyak hal yang membuat kita hari-hari ini harus berjaga diri, harus melihat banyak kenyataan, tetapi percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai kita dalam segala sesuatu. Jangan ngenrengke, kan gitu, tetapi tetap berjaga-jaga dalam segala sesuatu. Mari kita akan buka di dalam Yosua pasal 14 ayat yang 9 sampai ke 12. Yosua pasal 14 ayat yang ke 9 sampai 12. Pagi ini saya beri tema menghidupi janji firman Tuhan. Janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat yang 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ya. Saya terlalu yakin Bapak Ibu Saudara semua yang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah baca kisah ini tentang Yosua dan Kaleb, kan gitu. Yosua dan Kaleb hanya dua orang ini dari generasi-generasi itu yang akhirnya bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang lainnya dihabisin betul oleh Tuhan, kan gitu. Ketika Musa memerintahkan 12 pengintai ini pergi, kan gitu, untuk melihat tanah Kanaan, hanya dua orang ini yang bisa berkata positif tentang tanah Kanaan.
Sementara yang 10 waktu itu tidak ada satupun yang berkata positif tentang tanah Kanaan. Semuanya berkata tidak enak, tidak bisa, tidak mungkin untuk kita bisa masuk tanah Kanaan. Orangnya tinggi-tinggi besar karena suku Enak ini, kaum Enak ini adalah salah satu keturunan nanti bawahnya itu jadi Goliat. Orangnya memang sangat tinggi-tinggi besar, luar biasa kan gitu. Hampir 3 meter tingginya. Mungkin sekarang tidak ada, tapi kalau kita lihat di beberapa YouTube, beberapa peninggalan, ada beberapa orang yang memang ketika ditemukan tuh tulangnya memang betul tingginya hampir sampai 3 meter lebih kan gitu. Mereka percaya bahwa ini salah satu keturunan-keturunan orang Enak atau orang-orang Goliat. Jadi ketika 10 orang pengintai yang lain itu melihat, mereka melihat, wah mungkin lah. Kita dapat mengatasi ini tidak mungkin. Dengan siapapun, dengan apapun yang kita kerjakan tidak mungkin. Mereka tidak melihat bahwa yang suruh mereka untuk datang ke sana itu Tuhan, bukan mereka, bukan Musa. Tetapi 2 orang ini ketika mereka lihat kesulitannya, bukan lihat apa yang mereka tampak kesulitannya, tetapi mereka lihat apa yang mereka bisa kerjakan dan apa yang Tuhan bisa kerjakan. Kaleb menghidupi janji Tuhan betul. Bukan ketika mereka mengimani kemudian langsung ada jalan keluar. Butuh waktu 45 tahun. Bagi saya secara pribadi, mungkin saya ketika ada di bagian itu, ketika seperti Kaleb saya sudah tumbang. 45 tahun ketika mereka dapat janji itu, mereka sudah melihat itu, mereka sudah punya iman itu, tidak langsung keluar dari masalah itu. Tidak langsung bisa merebut segala sesuatunya dengan lebih baik. Tidak bisa. Jadi beberapa hal yang mereka kerjakan terus, mereka berpikir, bahkan saya terlalu yakin ketika mereka akhirnya hari itu maju berperang pun, tidak mungkin membuat mereka akan bisa mengalahkan Hebron. Hebron itu salah satu kota berkubu, dia adalah satu di dataran tinggi begitu, jadi 1 kilometer di atas permukaan laut. Artinya ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka melihat mereka itu ada di atas bukit Hebron. Sudah tinggi, kalau zaman dulu tempat-tempat yang sangat tinggi itu dipakai oleh kaum militer untuk melihat musuhnya nanti yang akan datang seperti apa. Jadi secara akal manusia tidak mungkin. Sudah tinggi, kota yang berkubu, berbenteng, yang tinggal di situ orang-orang Enak, orang-orang yang sangat tinggi besar. Bahkan ketika 10 yang lain itu berkata, mereka melihat kami itu seperti belalang, cilik-cilik. Tidak mungkinlah kita masuk ke tanah sana kan gitu. Tidak mungkin, walaupun ketika diperlihatkan segala sesuatu oleh Tuhan, itu tanah perjanjian, tanah di mana banyak susu dan madunya. Tanah yang akan menghidupi seluruh kaum Israel. Tetapi ketika mereka melihat tantangannya, mereka berkata tidak mungkin. Hanya 2 orang ini yang berkata, Kaleb dan Yosua berkata, wah kita bisa dengan janji Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan kita bisa mengatasi itu dengan lebih baik. Mereka betul-betul punya energi yang luar biasa, punya semangat yang luar biasa untuk berkata, kita bisa sampai tanah Kanaan. Dan saya berkata bukan sewaktu yang pendek, bukan hal yang sangat biasa dan gampang ketika mereka harus mencapai itu. Saya membayangkan 45 tahun mereka memegang janji itu, mereka harus berlatih. Karena kalau mereka hari itu menyerang dengan semua pasukan Israel, sementara hampir 80% berkata tidak, pasti kalah. Benar enggak? Kita berjalan dengan banyak orang berkata, kita pasti bisa mengalahkan itu, tetapi dari 12 orang, 10 berkata tidak bisa, yang 2 bisa. Begitu menghadapi serangan itu, yang 10 lari, yang 2 maju, mati. Butuh waktu 45 tahun untuk menggembleng. Dan Kaleb butuh menggembleng semua sanak keluarganya, 45 tahun. 45 tahun itu berarti mempersiapkan mereka betul untuk menyatukan visi, itu dimulai dari anak-anak bayi, betul enggak? Bukan dari orang-orang tua, karena hari itu firman Tuhan berkata, semua generasi itu dihabisin Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi Kaleb mempersiapkan betul untuk orang yang punya visi yang sama, punya hati yang sama, punya segala sesuatu yang sama mulai dari mereka bayi. 45 tahun kemudian ketika mereka terdidik betul, saat yang terbaik kemudian Kaleb berkata, ini saatnya bagiku untuk masuk tanah Hebron. Kenapa sih? Kaleb sudah punya pemikiran yang baru, sudah punya karakter ilahi yang baru, punya pasukan yang baru, punya segala sesuatu yang baru, sehingga hal yang luar biasa, visi yang Tuhan tanam dalam hidupnya secara pribadi,
ketika mereka berdua, Yosua dengan Kaleb masuk ke tanah Hebron dan mereka melihat bagian-bagian itu, mereka lihat apa yang Tuhan bisa kerjakan di balik semua tantangan, di balik semua rintangan yang ada. Mereka bekerja secara luar biasa 45 tahun. Mereka punya semangat yang luar biasa, kehidupan yang luar biasa, kedekatan Tuhan yang luar biasa, sehingga Kaleb bisa berkata, 45 tahun yang lalu dengan sekarang kekuatanku sama. Fisikku sama, segala sesuatu dalam hidupku sama. Tidak berbeda dan aku pasti mampu itu. Kenapa? Dia tahu pasukannya ini orang-orang yang baru. Bukan yang 45 tahun yang lalu berkata, oh enggak bisa. Enggak mungkin kita bisa masuk ke tanah Kanaan. Enggak mungkin kita bisa masuk tanah Hebron. Kenapa? Lihat tantangannya. Tapi 45 tahun Kaleb ini memegang visi, memandang visi, memegang janji Allah betul dalam hidupnya. Untuk dia bisa mengatasi itu dengan segala sesuatu yang lebih baik. Sebenarnya Hebron dalam kehidupan kita itu apa? Apa yang Tuhan sudah tunjukkan dalam kehidupan kita masing-masing di hadapan Tuhan? Apa sih passion yang ada dalam kehidupan kita masing-masing? Apa janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita di kehidupan masing-masing? Saya terlalu yakin ketika kita nangkep janji Allah, apapun itu dalam kehidupan kita masing-masing, karena setiap orang berbeda, Tuhan berikan kita sebuah penglihatan yang luar biasa di luar semua tantangan yang ada. Tidak mungkin ketika kita nangkep semua kebenaran firman Tuhan, semua janji Tuhan dengan tidak ada hambatan. Tidak mungkin kemenangan diraih tanpa peperangan. Tidak ada mungkin segala sesuatu yang diraih dengan semua kemudahan. Tuhan berikan segala kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita masing-masing untuk kita maju mampu menghadapi segala sesuatu yang hari ini menjadi tantangan setiap kita masing-masing. Kalau hari ini kita berkata hidup susah, semua orang susah. Mau Kristen, tidak Kristen, mau kenal Tuhan Yesus, tidak kenal Tuhan Yesus, susah semuanya. Tantangannya seperti apa? Hampir semuanya orang sama. Tetapi bagaimana kita menyikapi setiap tantangan itu dengan baik, itu tergantung bagi setiap kita masing-masing. Apakah kita kuat memegang visi, kuat memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing atau tidak. Kita mempersiapkan diri dengan segala sesuatu yang lebih baik. Dari banyak hal yang kita dapat, mungkin sekitar 3-4 tahun kemudian corona ini berakhir. Mungkin 4-5 tahun lagi berakhir semuanya, artinya netral semuanya kan. Mungkin. Bayangkan ketika si Kaleb ini menunggu 45 tahun. Bosan mungkin. Bagi saya, mungkin saya bosan. Bayangkan menunggu 45 tahun gitu. Kalau saya hari ini berumur 48, tambah 45 tahun, 94 tahun, saya terlalu yakin tidak sekuat Kaleb. Tetapi karena saking kuatnya, saking semangatnya, segala hal sesuatu yang ketika dia nangkap betul kebenaran firman Tuhan, nangkap dengan janji Tuhan yang pasti digenapi, dia berkata kekuatanku itu masih sama, penglihatanku bahkan ketika dia maju peperangan dan sebagainya, kekuatanku masih sama, masih bisa mengalahkan suku Hebron yang tinggal di Hebron, suku Enak. Hari ini saya berharap setiap kita membuat kekuatan, menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Dari segala sesuatu yang hari ini kita terima. Bukan saat yang mudah untuk kita berbicara hari ini tentang kehidupan, tentang banyak hal yang ada dalam kehidupan kita. Siapapun kita, termasuk yang bekerja. Ketika saya terima beberapa teman dan sebagainya, usaha susah ya sekarang. Iya gitu. Tetapi ada beberapa mereka yang hari ini bisa ngambil kesempatan betul untuk mereka dapat pekerjaan-pekerjaan bahkan bisnis-bisnis yang luar biasa. Kok bisa ya gitu. Saya berkata kok bisa ya. Sementara yang lain susah betul. Sementara yang lain kita kesulitan betul untuk melangkah, tetapi ada beberapa orang yang settle betul, punya gairah yang luar biasa untuk mereka bisa mengambil kesempatan betul di tengah situasi pandemi yang seperti ini, punya bisnis yang luar biasa dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Di luar dugaan, di luar segala kemampuan. Dan saya lihat ini anak-anak Tuhan yang luar biasa. Diberikan ide-ide kreativitas yang luar biasa. Ketika mereka melihat pandemi ini, mereka tidak melihat tantangannya. Tidak melihat halangannya, tetapi melihat bagaimana Tuhan akan beracara dalam kehidupan mereka secara pribadi. Susah, betul. Kalau kita mengalami hari-hari ini, susah. Dan orang berkata susah, nanti kalau sudah ketemu yang lain dengan sebagainya, nanti jangan-jangan kita ketularan dan sebagainya. Saya hampir setiap pagi itu nganter istri saya kan gitu, ke pasar kan gitu. Karena
Bagul Belanjan. Itu biasanya berani datang ke rumah dan sebagainya, orang karena itu dari Bandungan ke Ungaran begitu. Sudah hampir beberapa bulan ini tidak berani. Jadi mau tidak mau kami harus ke pasar, kami tidak bisa menanam dalam waktu sehari jadi sayuran kan tidak bisa. Butuh waktu yang lama kan gitu. Kami sudah nanam beberapa sayuran dan sebagainya kan gitu. Saya postingi, seneng sih kan gitu. Ada banyak waktu untuk kita bisa berkebun dan sebagainya. Tetapi kan tidak hari itu kita tanam kemudian menghasilkan. Jadi harus pergi ke pasar. Karena di tempat kami tinggal beberapa ponaan dan sebagainya tinggal di rumah kan gitu. Jadi kami harus kasih makan. Dan tidak bisa kami janjiin, mangane sesuk ya, ora apa ya kan gitu kan tidak bisa. Hari itu harus makan dan sebagainya. Jadi setiap pagi atau kami harus belanja untuk beberapa hari untuk mempersiapkan ini. Jadi setiap pagi kalau kita datang ke pasar begitu, selalu kami berdoa ini dalam nama Yesus ya. Tidak akan terjadi apa-apa karena di pasar di Ungaran Kabupaten Semarang itu wong rodok nekat-nekat. Jangankan masker kan gitu. Wes bloko sudos, tidak pakai apa-apa dan sebagainya, pokoknya bertransaksi dan sebagainya. Karena itu kami berusaha datang lebih pagi supaya kami dapat yang pagi, belum banyak orang. Karena saudara ketika mulai jam 6, setengah 7 wah, sudah muntel. Dan kami selalu pulang karena saya jadi panitia pilkada juga, sempat di rapid test, sempat dilakukan dan sebagainya. Oke, enggak masalah Pak kan gitu. Tetapi sekali lagi harus jaga diri dengan lebih baik. Bukan terus ngawurah lah, serak apa lah. Di dalam nama Tuhan Yesus pasti semuanya oke. Enggak bisa. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan dengan lebih baik. Dan ketika setiap pagi itu saya datang, saya minta Tuhan cover kami betul. Supaya paling tidak kami jadi saksi. Paling tidak mereka mengerti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Memang susah dalam kehidupan kami. Tapi hal yang luar biasa Tuhan tunjukkan kan gitu. Dulu istri saya tuh tidak bisa jahit. Tetapi karena faktor-faktor hal yang itu tiba-tiba punya passion yang luar biasa jahit. Sementara yang lain kesulitan begitu kadang-kadang istri saya sampai bingung gue ketawa-ketawa kan. Setiap hari dicukupi Tuhan aja luar biasa kan gitu. Ada orang jahit ada orang kadang-kadang bredel. Enggak tahu ketika tiba-tiba situasi pandemi seperti kayak gini ini orang tambah kuru, tambah lemu. Betul tambah gemuk. Jadi sampai bredel beberapa kali, ada yang punya saudara, ada yang punya teman, ada yang punya tetangga dan sebagainya begitu. Dibredeli, dibuka lagi untuk digedek bukan dicilik. Dan itu salah satu anugerah mungkin bagi setiap kita. Lu kok nang omah kok malah lemu ya gitu. Tidak ada pekerjaan dan sebagainya malah lemu gitu. Ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang ada masuk dalam pemeliharaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan ketika kita menyadari itu bagian dari janji Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan pasti lakukan itu. Bagian yang tidak bisa Tuhan kerjakan adalah tidak menepati janjinya. Dia pasti menepati janjinya dalam segala sesuatu. Butuh waktu, butuh proses, butuh hal-hal yang harus kita kerjakan yang membuat kita ini kuat hati, teguh hati, seperti apa kan gitu. Tidak lagi melihat dalam waktu dekat mau seperti apa, tetapi janji Tuhan itu seperti apa dalam kehidupan kita. Pastikan itu tetap nempel, ada di dalam hati kita masing-masing. Apa sih? Tidak gampang putus asa dalam segala sesuatu. Ketika kita mengalami kesulitan, bukan berarti Tuhan tidak ada di dalam pihak kita, tidak. Tuhan izinkan kita mengalami itu untuk kita bergantung penuh pada Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Memang tidak gampang dibicarakan saja, tetapi harus dilakukan. Tidak gampang, ya kowe orang ngalami apa-apa Mas, jangan salah kan gitu. Setiap orang mengalami tantangan yang berbeda, hambatan yang berbeda yang harus dilalui. Goliatnya itu apa? Tantangannya itu apa? Setiap orang berbeda, itu karena kenapa itu Tuhan butuh secara pribadi. Kalau di ayat-ayat sebelumnya kita kan baca betul, jadi Kaleb ini menguatkan hatinya bersama dengan sanak keluarganya itu dengan mendekatkan diri dengan Tuhan. Mereka hidup menyenangkan hati Tuhan. Artinya kalau di dalam bahasanya berkata mereka hidup bersesuaian dengan kebenaran firman Tuhan dan menghidupi janji Tuhan itu setiap hari 45 tahun. Ketika saya sudah menikah begitu, selalu punya harapan begitu habis menikah mesti pengen langsung punya momongan anak dan sebagainya supaya dapat segala sesuatu yang lebih baik. Dan itu setiap bulan kami tunggu. Mohon maaf ini karena kita sudah dewasa. Setiap kali istri saya setiap bulan gitu berkata, aduh aku mens lagi.
keluar lagi. Dan itu terus. Dan setiap kali itu sampai beberapa kali yang kadang-kadang menjengkelkan ada dari pihak orang lain atau keluarga yang lain, keluarga jauh yang lain. Setiap kali ketemu di arisan atau di apa dan sebagainya, anak wis piro, nek laki-laki kadang-kadang santai kan gitu. Perempuan enggak bisa santai. Nangis. Setiap kali ada pertemuan nangis kan gitu. Salah satu caranya saya bilang ini, wis sak usah melu pertemuan. Nek setiap kali melu pertemuan kowe nangis balik membuat iman kita tidak bertumbuh. Aku wis sing mangkat. Jadi karena keluarga kami keluarga besar, rata-rata punya anak banyak. Ya orang bukan banyak maksudnya, punya anak yang jumlahnya banyak begitu. Jadi itu sekali jadi bahan pembicaraan kan gitu. Karena kami keluarga besar itu kalau dihitung sekarang sudah ada 500-an. Jadi sekali ketemu enggak usah butuh orang lain kalau memang mantu. Keluarga besar kami sendiri saja sudah cukup. Tidak ada butuh orang lain. Bahkan usia-usia mereka sudah usia-usia yang sekarang remaja dan mereka, saya sudah punya cucu kan gitu. Dan cucu saya sudah gede-gede. Karena saya 12 bersaudara, saya nomor 11. Nomor 11 saja umurnya sudah 48 tahun kan gitu. Artinya ada banyak hal yang kami kerjakan yang membuat gitu. Istri saya kadang-kadang begitu selesai pertemuan gitu mesti susah dan sebagainya. Sudah enggak usah ikut nganu aja. Pertemuan kamu di rumah, saya yang ikut pertemuan. Tetapi puji Tuhan karena pertemuannya setiap hari Minggu ya saya enggak pernah datang kan gitu. Karena enggak bisa. Nah, untuk menguatkan iman itu selalu kami berdua itu berkata. Saya dulu pernah sangat lama pernah dengar cerita dari Pak Dono. Kadang-kadang opo klambine opo candelke lah gitu tentang opo baju orang hamil dan sebagainya begitu. Saya tidak nyandal kayak itu, tetapi tahun keberapa saya lupa, mungkin tahun ke-5 atau ke-6 tiba-tiba Tuhan tuh kasih nama. Pada waktu siang-siang gitu, ketika saya sedang doa siang begitu, tiba-tiba audible kayak kan. Anakmu nanti lahir tanggal 20 bulan 08 tahun 2008. Kasih namanya Vincent Amaya kan gitu. Vincent Amaya itu apa? Saya buka-buka di di buku dan sebagainya begitu. Cuman waktu itu mungkin tahun ke-5 gitu. Akhirnya cuman saya tulis saja kemudian saya tempel di tembok. Jadi tempat di mana setiap kali doa saya menghadap tembok itu tak tempel di situ. Cuman istri saya enggak pernah ngeh kalau itu adalah tempelan nama kan gitu. Tetapi saya mengimani itu satu saat pasti. Betul ketika tahun ke-7 begitu, saya pulang dari ibadah tempat ini, pulang malam dan sebagainya begitu, tiba-tiba istri saya telepon waktu itu, bilang gini, kamu pulang ya, langsung pulang saja kan gitu. Ada beberapa teman nunggu, masa enggak tahu kenapa nunggu dan sebagainya. Oh iya kan. Waktu itu saya masih naik motor. Hujan deres sisan kan gitu. Jadi tangan saya itu sering mati rasa karena kena air hujan begitu. Jadi kadang-kadang nek wis ngegas ya ngegas terus gitu, dikelupaskan enggak bisa. Pas waktu itu hujan betul. Dari Kudus sampai ke Semarang. Hujan betul. Jadi sempat saya ngiyup begitu, berteduh, ditelepon. Nanti pokoknya jangan kemana-mana, langsung pulang. Karena biasanya kadang-kadang saya mampir ke beberapa teman begitu. Langsung pulang aja, beberapa teman di rumah kan gitu. Nah, selama perjalanan mulai dari Semarang itu mau sampai Ungaran begitu, tiba-tiba Tuhan ngomong betul, istrimu hamil. Nanti kamu ketemu di rumah, akan diceritani betul istrimu hamil. Ada beberapa teman di situ. Jadi sambil nyetir motor itu, kayak Tuhan tuh ngasih slide. Acaranya nanti gini, masakannya juga dikasih ini dan sebagainya kan gitu. Jadi sebelum sampai rumah, karena waktu itu rumah saya masih depan yang sekarang jadi underspa. Belum sampai rumah begitu kok peteng kabeh kan gitu. Tetapi saya sudah ketawa-ketawa karena Tuhan sudah ngasih betul waktu itu bahwa nanti gini dan sebagainya kan gitu. Betul gitu. Saya naruh motor, mau masuk, tiba-tiba ada konfeti, cetar, lampunya hidup, hore. Begitu berhenti dia ngomong, kamu enggak usah ngomong, saya tahu, kamu hamil toh. Wah, kowe wis ngerti ya? Enggak, saya bilang enggak ngerti gitu, tapi Tuhan kasih tahu. Dan hari itu merupakan kegenapan janji Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi. Itu awal
ketika Tuhan janjikan segala sesuatu dalam kehidupan kami secara pribadi. Dan itu menjadi modal bagi kami secara pribadi waktu itu untuk melihat sesulit apapun yang kami hadapi hari-hari ini kan gitu. Kami percaya bahwa ada berkat Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan yang harus Tuhan genapi dalam kehidupan kami secara pribadi. Tetapi bagian yang lain yang jadi bagian kami adalah kuat betul memegang janji itu. Percaya bahwa janji itu pasti digenapi dalam kehidupan kami secara pribadi. Waktunya kapan kita tidak bisa ngatur Tuhan. Waktunya tergantung Tuhan berbicara, Tuhan mau melakukan, bahkan Tuhan mengenapi kapan kita tidak ngerti. Tetapi saat itu tiba, pasti Tuhan berikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan berikan kelegaan yang luar biasa. Seperti Kaleb. Kita diberi kekuatan yang luar biasa. Segala sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan berkata, seperti ketika kita sedang bermimpi. Ketika kita bangun, kita dapat semua yang dijanjikan Tuhan. Jadi apapun yang kita alami hari ini, percayalah Tuhan sedang punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Masing-masing. Percayalah Tuhan sedang lakukan itu yang terbaik. Jangan menyerahkan gitu, karena kondisi, karena situasi, karena keadaan. Tapi percayalah bahwa Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan kita. Dia sedang mengenapi janjinya dalam kehidupan kita. Saatnya kapan kita tidak ngerti, tapi percayalah pasti digenapi. Karena bagian Tuhan itu, bagian kita mempercayai dengan apa yang Tuhan bisa buat dalam kehidupan kita. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya berharap setiap kita bisa nangkap segala sesuatu, dapat berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terkadang pengertian dan pemahaman kita itu yang membatasi sehingga kita tidak melihat manfaat apa dari makhluk hidup atau sesuatu yang pernah ada. Itu hanya karena kekerdilan pengertian kita. Seolah-olah kita itu merasa, mohon maaf bicara, lho wong iki durung fungsi apa-apa. Sing iki gurung manfaat, kok sudah gak ada. Nah, itu karena pengertian kita aja dan kita tidak ngerti rencana Tuhan. Di sini siapa yang ngerti, pernah tahu, atau pernah dengar tanaman yang disebut azolla? Tolong angkat tangan. Loh, Anda barusan dengar loh, ya kan? Yang pernah dengar, kan saya sudah katakan tadi, azolla. Beberapa waktu kemarin, saya dibawa kepada pemahaman tentang azolla. Kalau saya berpikir sebetulnya setiap kehidupan ini kan ada manfaatnya, saling terkait. Cuma kita tidak ngerti karena kita tidak mendapatkan manfaat itu secara langsung. Tetapi pasti ada, kalau nggak ada gunanya Tuhan tidak menciptakan. Tanaman azolla itu tanaman kecil yang ada di air. Dia bisa berkembang biak dengan cepat begitu. Ya bisa ditanam, taruh di tempat air begitu, terus kemudian dikasih pupuk, tanaman itu disebar. Terus dia mengembang. Kalau enceng gondok itu kan besar-besar, ini kecil-kecil, azolla. Nanti kalau sudah penuh gitu ya, hijau gitu, diserok, terus kemudian dikasih makan ke ayam, ke entok, ke bebek, ke apapun. Itu Anda di situ punya nasi, terus punya katul, punya dedak, punya apa, percayalah ditinggal itu sama ayam, sama bebek, sama entok. Yang dimakan azolla. Itu minggir semua. Nah, karena azolla ini makanan bagi ayam, entok apa itu yang memiliki nutrisi yang tinggi. Bisa cepat besar, bisa cepat gemuk. Nah, saya dibawa pada pengertian, loh sebetulnya tanaman ini fungsinya apa? Dia diciptakan
Dia hidup, diambil untuk makanan, selesai. Tapi kan bermanfaat bagi ayam, bebek, entok, dan sejenis unggas-unggas yang lain. Hanya untuk itu. Memberikan nutrisi, memberikan vitamin. Itu kalau ternak unggas makan itu imunitasnya, kesehatannya, semuanya bagus. Cepat tumbuh besar. Nah, itu yang saya dapatkan. Azolla. Kamu lihat Azolla. Azolla itu hanya hidup, diambil untuk makan, selesai. Tapi kan bermanfaat bagi unggas itu. Demikianlah kehidupan, demikianlah ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau kita tidak mendapatkan manfaat langsung, seolah-olah kita berpikir tidak ada manfaatnya, tidak ada kontribusinya. Tetapi kepada yang menerima manfaat, kepada mereka yang mendapatkan sesuatu, nilai dari ada manfaatnya. Untuk itu Tuhan menciptakannya. Jadi sekali lagi, dalam pemikiran kita yang sempit, jangan kita terlalu cepat menjustifikasi atau mengambil satu kesimpulan yang kemudian seolah-olah kita menjadi bertanya-tanya, apa gunanya, apa manfaatnya, apa dampaknya. Tentu ada, untuk itu Tuhan menciptakan. Sekali lagi terima kasih Pak Putut sudah mengingatkan kita, jangan melihat kenyataan yang ada, tapi pegang janjinya yang iya dan amin. Supaya iman kita semakin dibangkitkan, dikuatkan. Supaya kita tidak menjadi lengah dan menjadi lemah, tetapi terus berpengharapan di dalam Dia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jangan bingung, jangan bimbang. Tetap fokus kepada janjinya yang adalah iya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang membangkitkan setiap kami. Kami percaya hanya Engkau jawaban dari setiap pertanyaan dan pergumulan hidup. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, karena Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Jangan takut, cintamu seperti sungai, jangan ragu dan jangan yang bimbang. mengalir. Dia ada menyertai, Dan ku tahu betapa Dia pegang dalam kehidupan kita dengan kekuatan tangannya di dalam kuasa yang sempurna. ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup,
hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Engkaulah jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Kami tidak pernah sendiri Tuhan, Sebab Engkau di dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Engkau selalu ada beserta. Engkau sekali-kali tak pernah tinggalkan setiap kami. memuaskanku Terima kasih. ke tempat yang Terima tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, Dan janjimu berkata, yang tiada Engkau akan pernah terus naik dan terlambat tidak menjadi turun. bersinar. Engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Yang mengalir, Pemenang-pemenang kehidupan. dan ku tahu Di dalam betapa nama Tuhan Yesus dalam Kristus kasih-Mu. kami percaya. Janjimu seperti fajar pagi hari Seperti fajar pagi yang hari tiada pernah terlambat bersinar sesuai tepat waktunya. sungai yang Kami mau mengandalkan mengalir, Engkau Tuhan Yesus. dan ku tahu Terima betapa kasih, dalam Sekali lagi janjimu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. imani. Janjimu seperti fajar pagi hari, selalu terbit tepat waktu, menyinari, memberikan terang, menyegarkan, mendatangkan kekuatan, dan di dalamnya terkandung kesehatan ilahi-Mu yang kami boleh nikmati. Janjimu seperti fajar, kami ada di tengah-tengah. Sinar yang menyinari kami setiap hari, setiap waktu. Cintamu seperti sungai yang mengalir, Hanyutkan kami, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat yang mengalir memberi kehidupan. betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yeay! Amin. Kami mengangkat tangan. Sebagai penyerahan diri kami kepadamu sepenuhnya.
Roh Kudus, terima kasih Engkau melawat kami. Demikian juga saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, Engkau menyentuh hatinya, Engkau melawat mereka. Engkau juga memberikan kekuatan yang baru sebagaimana apa yang kami terima pagi hari ini di tempat ini. Kami percaya kami aman di dalam perlindungan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kesegaran, kekuatan, kesehatan di dalam kuasa-Mu. Kami berpegang kepada setiap janji-Mu yang adalah iya dan amin. Yang terbukti tidak pernah terlambat seperti fajar yang selalu menyingsing di pagi hari. Memberikan kekuatan, vitamin, kesehatan, gairah, semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk hari yang Kau beri, hari yang sangat Kau berkati. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang akan kami pelihara tertanam di dalam tanah hati kami yang terbaik. Biar terus bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin berakar kuat, sampai dengan kami mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan. Roh kami sehat, jiwa kami sehat, tubuh jasmani kami sehat. Kami kuatkan Engkau memberikan kecakapan untuk kami dapat menanggung setiap kesulitan pergumulan hidup. Kami percaya penyertaan-Mu selalu menyertai kami. Pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Segala berkat ilahi-Mu yang Kau curahkan, kami menerimanya. Dan setiap apa yang kami kerjakan Kau berkati, Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau memuaskan setiap hasrat kami. Engkau memuaskan setiap kehidupan ini. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segalanya, semuanya akan menjadi baik karena campur tangan kuasa ilahi-Mu yang Kau nyatakan kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Engkau memberkati kami. Sekali lagi bahkan Kau memberikan kekuatan yang memulihkan. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu. Kami pulang di dalam iman percaya kepadamu. Kami pulang di dalam segala berkat yang sempurna. Malaikat-Mu menatang menyertai kepulangan kami kembali ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami telah diberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom.